Untuk menyatakan komposisi larutan secara kuantitatif, secara keseluruhan itu digunakan konsentrasi. Di mana arti dari konsentrasi adalah perbandingan jumlah zat terlarut dan jumlah zat pelarut dalam suatu larutan. Konsentrasi larutan dapat dinyatakan dalam fraksi mol, molalitas, persen massa, persen volume, dan normalitas. Kita bahas yang pertama mengenai fraksi mol. Fraksi mol adalah perbandingan jumlah mol suatu zat dengan jumlah mol seluruh zat dalam suatu larutan. Fraksi mol itu dirumuskan sebagai berikut. XT itu adalah simbol dari fraksi, ya. Sedangkan T itu adalah terlarut, ya. Jadi fraksi mol itu yang disimbolkan dengan XT, rumus mencarinya adalah XT sama dengan NT, jumlah mol terlarut, dibagi NT ditambah NP, jumlah mol terlarut ditambah jumlah mol pelarut. Ya, di mana XT itu tadi sudah Ibu bilang adalah fraksi mol zat terlarut, NP ya itu jumlah mol pelarut, NT jumlah mol terlarut. Contoh soal, ya, 12 gram urea dilarutkan dalam 90 gram air. Tentukan fraksi mol urea. Ya, dijawab. Ya, tadi mencari fraksi mol atau jumlah mol dari zat terlarut itu disimbolkan dengan XT, rumusnya sama dengan NT per NT tambah NP. Jumlah mol zat terlarut dibagi jumlah mol zat terlarut ditambah jumlah mol pelarut sama dengan, ya, tadi di sini ya jumlah mol zat terlarutnya itu jumlah mol dari zat urea yaitu 12 ya dibagi jumlah mol zat terlarutnya tadi urea 12 ditambah jumlah mol zat pelarutnya itu tadi 90 ya berarti 12 tambah 90 ya jadi 12 per 12 tambah 90 ya. Nah, berarti di sini totalnya 12 dibagi 102 ya. Itu dia. Selanjutnya molalitas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Di mana molalitas itu dapat dirumuskan ya, molalitas itu disimbolkan dengan M kecil, lain dengan molaritas ya. Maaf ya, ini molalitas ya. Kalau dia molalitas itu disimbolkan dengan M kecil. Ya, itu rumusnya N per P atau molalitas sama dengan jumlah zat terlarut dibagi pelarut. Ya, M itu tadi molalitas, N jumlah mol zat terlarut, dan P sama dengan pelarut. Contoh soalnya, hitunglah molalitas larutan yang mengandung 4 gram NaOH, di mana mRNaOH ini atau massa molekul relatif dari NaOH itu adalah 40 dalam 250 gram air. Di mana tadi sudah Ibu sebutkan rumus dari molalitas, rumus untuk mencari molalitas itu jumlah mol zat terlarut dibagi pelarut, ya, atau M sama dengan N per P, ya. Jadi, di sini M sama dengan gram per mR. Ya, maaf ya. Ya, di sini mencari ini N, bukan M ya, ini N. Ya, sebelum ya. Di sini M sama dengan gram per mR. 0,1. Ya, M sama dengan gram per mR. Ya. M sama dengan ya 4 per. Ya, 4 per. Ya, ini tadi N sama dengan ya, ini N sama dengan gram per mR. Ya. Jadi mencari N, jadi sebelum kita mencari M, kita cari dulu terlebih dahulu N. Sebelum kita mencari M, ya maaf ya ini N. N sama dengan gram per mR. Jadi mencari N itu rumusnya gram per mR. Jadi N itu sama dengan gramnya itu. Maksudnya gram di sini adalah massa dari zat terlarutnya tadi 4. Ya, ini mencari N. Ya, dibagi MR-nya. MR dari zat terlarut atau MR dari NaOH-nya itu sama dengan 40. Jadi 4 dibagi 40 sama dengan 0,1. Berarti sudah dapat di N-nya.
Ya, ini tadi rumus mencari N-nya sama dengan gram per mR. Karena di sini N-nya belum diketahui, makanya N-nya dicari dulu. Ya, N-nya dicari dulu, tapi mencari rumus N-nya itu sama dengan gram per mR. Ya, gram di sini maksudnya gram dari zat terlarut atau gram dari NaOH itu tadi 4. Kemudian mR dari NaOH sama dengan 40. Ya, jadi N-nya itu 4 bagi 40 sama dengan 0,1. Nah, baru kalau sudah dapat di N-nya, baru kita cari M-nya. Nah, ya, M sama dengan, ini dia, M sama dengan N. Tadi N-nya 0,1 dibagi, P-nya sama dengan 250. 0,1 dibagi 250 sama dengan, ya, 0,4. Ya, ini dia hasilnya. Inilah dia hasilnya M, atau molalitasnya. Ya, selanjutnya, persen massa. Persen massa adalah massa zat yang terlarut dalam 100 gram larutan. Persen massa dapat dirumuskan, ya, persen massa sama dengan gram zat terlarut per gram larutan dikali 100%. Ya, di sini pada soal gram larutan belum diketahui, makanya gram larutan harus dicari dulu. Rumus mencari gram larutan itu sama dengan massa zat terlarut ditambah massa pelarut. Ya, massa zat terlarut ditambah massa pelarut. Dah, di sini contoh soalnya, misalnya di sini yang mau dicari di sini persen massa. Ya, yang mau dicari di sini persen massa. Apabila dia diketahui dia di sini massa zat terlarutnya sama dengan 30, ya. 30, kemudian massa pelarutnya 120, maka di sini gram larutannya apabila dia tambahkan 30 tambah 120, apabila kita buat dalam satu soal, maka ini hasilnya 150. Ya, jadi persen massa itu sama dengan, ya, di sini misalnya gram zat terlarutnya 30 yang diketahui, ya. Kemudian tadi gram larutannya sudah kita cari, ya, itu hasilnya 150, berarti 30 per 150 dikali 100%. Itu persen massanya sama dengan 20%. Kemudian, persen volume. Persen volume adalah volume zat terlarut ditambah 100 gram larutan. Volume zat terlarut dalam 100 gram larutan. Persen volume dapat dirumuskan, persen volume sama dengan volume zat terlarut dibagi volume larutan dikali 100%. Contoh soalnya misalnya hitung persen volume 50 ml alkohol yang dilarutkan dalam 70 ml air. Ya, dari rumus mencari persen volume zat terlarut per volume larutan dikali 100%. Di mana di sini dalam contoh soal ini belum diketahui dia volume larutan. Nah, makanya harus dicari dulu. Rumus mencari volume larutan itu sama dengan volume zat terlarut ditambah volume pelarut. Ya, di mana tadi volume zat terlarut itu atau alkohol itu sama dengan 50, volume pelarutnya atau airnya 70, berarti 50 tambah 70 itulah dia 120. Nah, inilah dia berarti volume larutan. Nah, setelah kita mengetahui volume larutan, ya, baru kita carilah dia persen volume. Dimana tadi rumus mencari persen volumenya itu sama dengan volume zat terlarut dibagi volume larutan kali 100%. Tadi volume zat terlarut itu atau volume alkohol itu sama dengan 50. Ya, kemudian volume larutan yang sudah kita cari tadi hasilnya sama dengan 120. Berarti 50 dibagi 120, ya, dikali 100%. Persen volumenya itu sama dengan 41,67%. Kemudian yang terakhir, normalitas. Normalitas adalah besaran yang menyatakan jumlah mol ekivalen zat terlarut dalam tiap volume larutan. Normalitas dapat dirumuskan sebagai berikut. N, normalitas itu disimbolkan dengan N besar, sama dengan jumlah mol ekivalen dibagi volume. Di mana misalnya di sini contoh soalnya, tentukan normalitas dari 0,5 asam sulfat yang dilarutkan dalam 250 ml larutan. Di mana di sini diketahui, ya, jumlah ekivalen asam sulfat itu sama dengan 2.
Ya, berarti rumus mencari normalitas tadi sudah Ibu bilang, normalitas atau disimbolkan dengan N itu rumusnya jumlah mol ekuivalen seperti yang ini dibagi volume, ya. Misalnya di sini jawabnya, ya, normalitas jumlah mol ekuivalen per volume. Jadi mol ekuivalen, ya, di sini mol ekuivalennya belum diketahui, makanya kita harus cari dulu. Jumlah mol ekuivalen itu rumusnya sama dengan mol asam sulfat dikali ekuivalen asam sulfat, ya. Tadi dia jumlah mol asam sulfat yang diketahui 0,5, kemudian dikali ekuivalen asam sulfat yang sudah diketahui tadi atau yang sudah ditetapkan itu sama dengan 2. Berarti mol ekuivalennya itu dari asam sulfat itu 0,5 dikali 2 menjadi 1, ya, 1 mol. Jadi normalitasnya tadi rumusnya mol ekuivalen, ya, mol ekuivalennya itu tadi sudah kita cari yang hasilnya 1, ya. Berarti 1 di sini dibagi volumenya sama dengan 250. Ya, itulah dia 1 dibagi 250 mencari normalitasnya. Ya, selanjutnya soal. Soalnya di sini ada 5. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan konsentrasi larutan? Ya, tadi sudah Ibu bilang pada awal pertemuan tadi. Yang kedua, sebutkan pengertian dari fraksi mol. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan molalitas? Kemudian yang keempat, 20 gram urea dilarutkan dalam 60 gram air. Tentukan fraksi mol urea, ya. Tadi sudah Ibu sebutkan rumus mencari fraksi mol urea atau fraksi mol zat terlarut, karena urea itu zat terlarut, itu rumusnya XT sama dengan NT per NT ditambah NP. Ya, dimana tadi XT itu jumlah mol zat terlarut atau jumlah mol urea sama dengan NT itu jumlah mol zat terlarut dibagi, berarti jumlah mol dari si urea dibagi jumlah mol zat terlarut, ya. Masih urea ditambah jumlah mol pelarut, berarti air, ya. Itulah dia rumusnya. Kalau yang nomor 4. Sekarang yang nomor 5. Hitunglah molalitas larutan yang mengandung 5 gram NaOH, ya. 5 gram NaOH, di mana MR dari NaOH itu diketahui sama dengan 40 dalam 150 gram air. Ini juga tadi sudah Ibu sebutkan, rumus mencari molalitas ini sama dengan atau disimbolkan dengan M sama dengan N per P. Ya, di sini N-nya pada soal belum diketahui. Apa dia itu N? Berarti N itu jumlah mol zat terlarut, jumlah mol dari si NaOH. Berarti kalau kita ingin mencari molalitas, cari dulu N-nya. Cari dulu N-nya. N-nya tadi rumusnya sama dengan, ya, gram per mr. Ya, berarti jumlah mol dari si NaOH, ya, ini dia, udah dibagi MR-nya. Nah, itulah dia berarti N-nya. Kalau sudah dapat N-nya, baru kita cari M-nya. M-nya tadi rumusnya atau molalitasnya rumusnya N per P. Ya, itulah dia sekedar mengenai dari materi konsentrasi larutan. Ini soalnya sudah ada 5, ya. Mungkin apabila ada pertanyaan selain dari soal yang 5 ini, bisa dituliskan di kolom komentar. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.